Ini adalah hadiah seharga 100 juta. Ingin membawanya pulang, harus mendapatkan kalkulator di menara tinggi. Orang yang memikirkan untuk mencapai langit dalam satu langkah, datang berkerumunan. Kaji malah tertawa. Menyerang dari depan hanya akan gagal. Orang yang di bawah, tidak akan membiarkanmu memanjat naik ke atas. Jalan yang benar, sebenarnya ada di langit. Kaji berjalan di rel baja, bermaksud dari atas, langsung sampai di puncak menara. Tapi di saat ini, ternyata ada yang mengontrol drone tersebut. Ingin menggunakan lengan robot mengambil kartunya. Orang yang di bawah menggunakan ketapel, atau kaleng kosong, menyerang drone itu. Berhasil membuat drone itu mundur. Tapi, orang-orang juga mendapatkan. Kaji yang berjalan di kabel baja di udara. Jarak dengan kartu sisa sedikit. Rel baja yang di bawah kaki Kaji tiba-tiba berpindah. Ternyata di belakang ada orang yang mencegahnya. Melihat kartu sudah mau diambil orang, Kaji hanya bisa bertaruh. Tapi kartunya tidak terambil olehnya dan dia malah terjatuh. Untung kalkulatornya menggunakan sidik jari. Orang yang paling pertama menyentuhnya yang bisa menggunakannya. Kaji memenangkannya, tetapi dia tidak mau hadiah 100 jutanya, tapi memilih belakang kartu ini. Di belakangnya adalah kesempatan untuk merubah hidupnya sekali. Kaji datang ke depan sebuah rumah mewah, menggunakan kartu sensor untuk membuka pintu. Konglomerat yang membukakan pintu itu memberitahu Kaji, bahwa pemerintah demi membayar hutang negara, sedang berencana membuat uang baru, membekukan rekening. Jika memang dilakukan, semua orang akan kehilangan hartanya. Hanya sedikit pemerintah tingkat tinggi yang tahu duluan info ini, bisa selamat. Hari konglomerat sudah tidak banyak lagi. Dia berharap di akhiratnya, bisa membantu rakyat-rakyat, untuk mencegah penerapan undang-undang tersebut. Memerlukan dana 100 miliar, menyuap pemerintah tingkat tinggi, dan harta konglomerat totalnya, hanya 50 miliar. Sisanya memerlukan Kaji dan orang lain untuk mengumpulnya. Sekretaris membawa Kaji, mengikuti sebuah lomba. Penghakiman yang paling terakhir adalah timbangan dunia. Peraturannya adalah 2 orang, menggantikan hartanya dengan emas batangan. Membandingkan beratnya, yang gagal akan bangkrut, yang menang hartanya akan bertambah 1 kali lipat. Permainan ini bisa mengumpulkan keluarga, teman, pendukung untuk membantu. Kunci kemenangan adalah kedua sisi sebelum lomba. Harta tersembunyi yang disiapkan, dan penonton di tempat, bisa bertaruh di kedua sisi. Harta berlimpah, dan orang yang mendapatkan hati dan pikiran rakyat, baru bisa menang. Kaji mulai menghitung kartunya sendiri. Adik dari konglomerat, ada tanah seharga 5 miliar. Teman baiknya juga memutuskan untuk mendukungnya. Tapi kartunya masih belum cukup. Kaji keluar mencari bantuan. Di jalan malah ditangkap oleh sekumpulan orang. Mereka adalah pemain yang pada saat itu sama-sama merebut kartu. Tim kecil yang ketuanya adalah Fei Chai. Kaji dengan jurus omongannya, memarahi Fei Chai. Memarahinya sampai nangis. Fei Chai berkata dirinya hanya membutuhkan uang untuk mempertahankan pabrik yang ditinggalkan ayahnya. Kaji melihat karakternya tidak jahat, membiarkannya gabung dengan timnya. Hari besoknya permainan dimulai. Yang lomba dengan konglomerat adalah pengusaha yang tidak bermoral. Kedua sisi memberesi semua asetnya dulu. Setelah dicek lalu diganti jadi emas batangan. Aset awal konglomerat melebihi lawannya 10 miliar. Selanjutnya ronde pertama yang dilombakan adalah kartu teman. Teman konglomerat membawa terumbu karang dan gading yang sangat berharga. Setelah dicek malah tidak bisa dihitung. Teman yang membawa emas batangan juga memberikan asetnya ke pengusaha. Ternyata temannya sebelum lomba sudah diancam pengusaha. Ronde pertama Kaji kalah. Di atas timbangan dipenuhi oleh emas batangan. Kedua orang kaya sedang melombakan asetnya. Yang kalah akan bangkrut. Sekarang masih konglomerat yang mendahulu. Istri yang pengusaha nikahi 3 hari lalu, mengeluarkan cek seharga 10 miliar. Aset mereka sudah melebihi. Adik konglomerat juga datang. Tapi setelah surat tanah diselidiki, hanya berharga sebatang emas. Pengusaha memberitahu Kaji, karena pemerintah mau di sekitar tanah itu, membangun tempat pengusuran sampah. Jadi harga tanahnya menurun. Ini semua sudah terhitung oleh lawannya. Apakah di tim sendiri ada yang membocorkan informasinya? Saat ini sekretaris konglomerat membawa sebuah gambar. Semua informasi ini dibocorkan oleh sekretarisnya. Ternyata ibunya pernah ditinggal konglomerat. Sebagai anaknya dia tidak bisa memaafkan konglomerat. Dia mau membalas dendam dengan lukisan yang ditinggalkan ibunya. Pengusaha dan sekretaris sudah bekerja sama dari awal.
Tapi setelah lukisan diperiksa, tidak berharga sama sekali. Hanya bingkainya dihargai setengah keping koin emas. Lukisan ini sebenarnya konglomerat yang melukisnya. Dia tidak melupakan mereka ibu dan anak. Pengusaha juga tidak mau dengan setengah keping koin emas itu, lalu menyuruh sekretaris membuangnya. Sekarang aset pengusaha sudah melebihi. Selanjutnya adalah waktunya penonton bertaruh. Semua orang bertaruh ke bagian pengusaha yang lebih tinggi kemungkinan menangnya. Jumlah aset kedua pihak selisih 10 miliar. Sudah waktunya Kaji bertindak. Mereka lebih awal persiapkan uang 1 miliar. Hanya memenangkan 10 miliar sudah bisa mengembalikan situasi. Tapi semua tempat berjudi kartu hari ini sudah tutup. Apakah ini juga dalam hitungan pengusaha? Saat penting, wanita yang bekerja di sana yang berpangkat tinggi memberitahu dia, sekarang masih terbuka. Hanya tersisa permainan bungee jumping. Tapi permainan ini di 10 tali. Mengambil salah satu tali pengaman. Kalau salah pilih maka akan kehilangan nyawa. Pengusaha ingin memaksa Kaji sampai ke jalan buntu. Wanita yang bekerja di sana yang berpangkat tinggi diam-diam memberitahunya. Cara salah satunya, tahu duluan nomor tali pengaman. Kaji langsung terpikir satu strategi. Di ketinggian ratusan meter, puluhan orang sedang mau melompat. Setelah hitungan mundur, semua orang terjatuh. Tapi tali pengaman kali ini, hanya ada satu yang asli. Orang lain jatuh ke lantai dengan kuat. Hanya satu yang beruntung yang hidup. Kaji demi mengumpulkan dana, mau tidak mau harus ikut. Ini adalah permainan 9 mati 1 hidup. Dan dia juga mau bertaruh dengan uang 1 miliar. Jika menang akan menjadi 10 miliar. Tali dari nomor 1 sampai 10. Membiarkan Kaji memilih dengan suka hati. Tapi yang dia tidak tahu adalah, di ruangan kendali, bisa sesuka hati mengontrol tali pengamannya. Jadi dia pilih tali manapun tetap sama. Tapi Kaji juga punya strategi yang sama. Dia menyuruh temannya mematikan listrik di ruangan kendali. Membuat mereka tidak bisa merubah tali pengamannya. Selanjutnya temannya satu lagi Yuhito, membongkar tong sampah. Mencari tiket pertandingan sebelumnya. Angka yang tidak ada, adalah angka tali pengaman. Yuhito dengan cepat ke tempat pertandingan. Tapi dari bentuk mulutnya, hanya bisa tahu antara nomor 10 atau 9. Kaji memilih nomor 10 yang salah. Tapi di saat terakhir dia melihat tangan Yuhito tiba-tiba ganti ke nomor 9. Berhasil hidup. Kaji membawa uang 10 miliar emas batangan. Lalu menyuruh orang Fei Chai mengontrol drone. Meletakkan emas batangan satu persatu di timbangan. Penonton juga mulai membuat taruhan di tempat mereka. Aset kedua pihak dengan cepat seimbang. Selanjutnya kedua orang naik ke timbangan untuk ditimbang. Ternyata bagian pengusaha lebih berat. Apakah beneran Kaji akan kalah? Jarum jam berjalan cepat. Sebaris keping koin emas jatuh. Masuk ke bagian timbangan Kaji. Timbangan mulai bergerak. Ternyata masih sisa sedikit. Jarum jam bergerak lagi. Jatuh lagi sekeping koin emas. Berat Kaji melebihi lawannya. Akhirnya Kaji menang. Dan yang meruntuhkan ini semua adalah, ternyata si pengusaha. Koin setengah keping yang pernah dipandang rendahnya. Kaji yang memenangkan lomba. Mengucapkan selamat tinggal dengan orang si Fei Chai. Hadiah yang sisanya ada di koper yang satu besar dan satu kecil. Yuhito membiarkan Kaji milih terlebih dahulu. Kaji dengan pastinya memilih koper besar. Lalu Yuhito pun pergi. Tapi yang Kaji tidak tahu adalah, sebenarnya pada saat itu wanita yang memberikan informasi tersebut juga ingin mendapatkan uang. Dia memberi satu kali kesempatan ke Kaji. Jika Kaji memilih koper yang besar, maka akan kehilangan semua karena rakus. Kaji kembali lagi ke kehidupan yang tidak memiliki apa-apa. Tapi Dameng percaya masa depannya itu cerah. Jadi semangatlah anak muda. Berjuanglah dengan keras hingga bisa bertemu dengan keberuntungan yang tak terduga.